Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu. Al-hadis. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Masjid Al-Ittihadil Islami yang sama-sama mengharap ridho juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan kembali di tempat ini, di majelis ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan untuk mewujudkan ilmu-ilmu atau tersebarnya ilmu-ilmu Islam, juga meningkatkan kualitas iman dan juga amal soleh kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Sebelum melanjutkan kepada materi, mohon izin Bapak Ibu semua, kembali saya mengisi kekosongan yang seharusnya diisi oleh Al-Ustadz Reksi Abdullah, kajian setiap malam Kamis. Dikarenakan beliau sedang udzur, sedang sakit ya, ba'da menjemput anak-anak yang belajar di Kediri, di Pare. Jadi selama sebulan anak-anak Al-Amin ada 7 orang di kelas keagamaan, kelas khusus. Itu sejak Agustus kemarin, sejak Juli tanggal 9 itu mereka dikirim ke Pare, ke Kediri, ke kampung Arab ya. Ya, ke kampung Arabnya ini. Di Yayasan Al-Azhar. Mereka belajar di sana selama sebulan gitu. Termasuk saya juga sempat menengok ketika pertengahan bersama Ustadz Farid ke sana. Nah, kemarin alhamdulillah sudah beres tuh ya, sudah tamat belajar selama sebulan dan Ustadz Reksi menjemput gitu. Jadi Ustadz Reksi itu yang punya programnya, Bu, yang punya program kelas keagamaan, kelas tahosus gitu. Jadi kelas itu mah khusus mempelajari ilmu-ilmu pesantren, Bu. Ilmu-ilmu umum mah mung salit gitu. Karena mah seueurnya di pesantren antara ilmu anu negara isana ilmu maksa matematika nu karitu kadang mah kan sok sabanding banyak 50-50 antawis ilmu umum sareng ilmu agama. Tadi kelas tahosus mah di Al-Amin santrina mah teu seueur mung 7 jalmi gitu dan minatna sakitu. Tapi dimaksimalkan gitu. Oleh saya, oleh Ustadz Reksi, Ustadz Amru, Ustadz Farid dikecek gitu ya. Termasuk programnya juga beda dengan kelas yang lain, Pak. Kalau kelas yang lain mah kemarin studi turna ka Malang, ke Universitas di Malang, teras ka Bromo, Ameng gitu. Ari barudak ieu mah cenah diajar gitu. Studi tour nanti benar-benar diajar selama sasasi. Ya ikhtiar, Bu. Jadi pesantren Al-Amin mengikhtiarkan untuk mewujudkan generasi pelanjut ya,
generasi pelanjut bagi orang tua kita yang sudah wafat gitu, terutama orang tua yang mendalami ilmu-ilmu agama gitu. Nah, salah satu ikhtiarnya itu mewujudkan dengan program keagamaan kelas khusus gitu ya. Nah, itu sekedar mukadimah ya. Sekali lagi mohon izin untuk menyambung lisan yang seharusnya diisi oleh Ustadz Reksi kembali diisi oleh saya. Nah, insya Allah pada pertemuan hari ini atau malam ini kita akan sedikit mengulas atau membahas salah satu ayat di dalam Quran, khususnya di surat Al-Hujurat ayat ke-12 gitu ya. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49 kalau tidak salah ya. 49 ya. Nah, sebetulnya di surat Al-Hujurat itu isi kandungan secara umum, kandungan umum dari surat Al-Hujurat itu terkait dengan adab-adab Islam ya. Bagaimana seorang muslim itu berperilaku dengan Allah bagaimana, berperilaku dengan sesama manusia juga gimana. Nah, ini ayat ke-12 ini merupakan salah satu ayat yang membicarakan masalah adab-adab Islam, khususnya membahas tentang perilaku yang merusak ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan jangan pula kalian menggunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itu kutipan ayat di surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang membicarakan masalah perilaku yang menyimpang atau perilaku kemaksiatan, di mana perilaku ini kalau sudah terwujud, tersebar di masyarakat, khususnya di orang-orang Islam, tentu keharmonisan umat Islam, kerukunan umat Islam itu akan terganggu, akan terpecah belah ya. Nah, kalau kita lihat Bu, sebab turun atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini tidak dicantumkan Bu ya di sini ya. Jadi sebab turun ayat ini ternyata ini berkaitan dengan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ya. Disebutkan misalnya di dalam tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa dulu perilaku Salman Al-Farisi itu Bu, ia sering makan, kemudian setelah makan itu ia lalu tidur begitu. Jadi tos mam teh gogoleran gitu ngagolernya. Sing horeng Bu, perilaku ieu teh sanes ayana zaman ayeuna unggul punya. Ya. Ternyata ini juga dicontohan punya, dicontohan ku sahabat Salman Al-Farisi gitu. Jadi tos saeb bala-bala 10 ngagoler gitu. Saeb sangun 2 piring ngagoler gitu. Ya.
Nah ternyata perilaku Salman ini ada yang melihat, Bu. Ada yang memperhatikan. Yang memperhatikannya bukan orang kafir, Bu. Yang memperhatikannya bukan orang musyrik gitu. Tetapi yang memperhatikan adalah antar sahabat gitu. Nyaku sahabat teh gitu dicarioskeun, Pak. Diobrolkeun masalah Salman gitu. Ka sesama sahabat teh. Nya si Salman mah kitu geuning geus sare geus dahar teh sok langsung sare gitu. Akala warokoda cenah, dahar terus sare gitu. Dugi ka kadangueun Pak, kadangueun ku jalmina ku Salman gitu. Laporan Pak Salman teh Bu. Salman Al-Farisi lapor ka Nabi, ya Rasul abi teu enak cenah. Abi teu enak diobrolkeun gara-gara sim kuring teh cenah geus dahar sok sare wae gitu. Tah turun we ayat ieu Pak, lungsur ayat ieu gitu. Iya, itu sebab nuzul atau napi sebab turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Ternyata ini juga berkaitan dengan para sahabat ya, perilaku sahabat. Nah kurang lebih Pak, surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini membicarakan 3 perilaku buruk ya. 3 perilaku buruk. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Yang pertama, perilaku yang disebut di dalam ayat ini adalah berprasangka ya. Nah, maka yang pertama yang harus kita pahami itu dari susunan ayatnya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ijtanibu ya. Ijtanibu. Di dalam bahasa Indonesia diartikan jauhilah gitu, jauhilah. Ini saya mengambil terjemah dari Depag Bu ya, jauhilah. Padahal kembali lagi Bu, kita belajar menganalisis sebuah kata, sebuah lafaz ya, sebuah mufradat gitu. Ternyata banyak sekali mufradat yang ada di dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke bahasa kita itu tidak semendalam makna yang sebenarnya gitu Pak. Nah salah satunya kata istanibu. Istanibu ini berasal dari huruf zai, nun dan juga ba. Janib ya. Janbun, sering ngadangu kan janbun, janib. Secara arti terjemahnya apa? Janib. Di samping kan, di samping, janib di samping. Tetapi yang unik ketika Allah menggunakan lafaz ini menambahkan huruf ta di antara zai dan juga nun. Ijtanibu ada huruf ta tambahan, Pak. Kita belajar ilmu tasrif ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Ilmu tasrif, ilmu sorob gitu. Urang dibedah dina susunan atau napi dina segi lafad heula, dina segi ilmu sorob heula. Ya. Teu naon panya, teu naonnya belajar nahwiyah sorob. Apunten bilih ngaguruannya sim kuring berbagi hungkul banyak. Nah, huruf ta yang ada di lafad istanibu ini bukan huruf ta asli lafad tersebut, Pak. Tetapi tambahan ya. Asal katanya tadi janaba ya, jenabu. Ditambahkan huruf ta dan juga alif di sini jadi ijtanibu atau fiil madinya ijtanaba. Nah, di dalam ilmu sorob, ilmu tasrif, ketika wazan ifta'ala ijtanaba kan sami punya. Ifta'ala ijtanaba. Ketika ada huruf ta tambahan di dalam fi'il tersebut, itu maknanya lil mubalaghah. Maknanya apa Bu? Lil
mubalaghah. Lil mubalaghah itu kalau diartikan secara sederhana itu melebih-lebihkan. Contoh kieu, misalna sobaro artinya sabar kan. Tapi ketika istabaro menjadi sangat sabar gitu. Sabarna teh sabar gitu. Ya, ada penekanan yang lebih. Oh, berarti ini kalau diartikan secara ilmu tasrif, ini bukan semata-mata menjauhi gitu ya, tetapi kudu menjauhi gitu. Sing dijauhkeun atau napi kudu ngajauhan. Jadi maknanya itu lil mubalaghah dalam kaidah ilmu tasrif. Apa yang harus dijauhi di dalam ayat ini? Kata Allah, istanibu katsiron minadh-dhonni. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari dhon. Kembali Ibu, kita analisis dari segi lafaz dhon ya. Sampai ayat ini jangan mengartikan dhon di sini adalah dhon suudon gitu. Kan karena tidak ada lafaz yang menunjukkan suudonnya. Jadi dhon itu kalau di dalam ajaran usul fikih atau mata pelajaran usul fikih itu dhon itu di bawah selevel ilmu. Satu level di bawah al-ilmu atau al-yakin. Ari al-ilmu atau al-yakin mah kalau dipersentasekan itu 100% kebenarannya ilmu atau al-yakin mah. Nah kalau dhon mah itu 75% kebenarannya. Di bawah dhon apa Bu? Di bawah dhon ada yang tahu? Ada yang disebut dengan syakkun ya, syak. Ya, kalau syak itu 50% kebenarannya sebanding antara benar dan juga tidak. Maka sering diartikan syak itu adalah keraguan-raguan karena 50%. Di bawah syak ada al-wahmu, waham. Ya, waham itu 25% kebenarannya. Dan yang terakhir yang 0% adalah al-jahlu ya. Al-jahlu bodoh. Itu mah 0%, tidak ada pengetahuan sama sekali. Jadi yang pertama apa Pak? 100%? Nampak jadi serius ke? 100% apa? Al ilmu atau al yakin. Yang 75 dzon, 50 syak, terus 25 waham dulu. Waham. Nah, terakhir al jahlu. Nah, itu tingkatan keyakinan atau tingkatan kebenaran. Nah, berarti dzon di sini itu sangkaan, Pak. Sangkaan. Tetapi kata Allah, kade inna ba'do dzonni ismun. Ya. Karena ternyata sebagian dari prasangka itu ada yang berbuah dosa. Nah, nembe ayat ieu menerangkan ternyata dzon di sini bukan semata-mata dzon yang 75. Tetapi yang kita artikan suudon gitu. Nah, makanya sifat yang pertama yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah itu adalah adzon atau suudon, berprasangka buruk gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, istanibu udah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 12 ini,
Allah melarang hamba-hambanya yang beriman. Tuh, kan yang diserunya ya ayyuhalladzina amanu, banyak nu beriman. Berarti nu tidak beriman teu diseru gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau tidak beriman tidak wahai ya. Tidak wahai gitu. Dan nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Biasanya kebanyakan kalau sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu setidaknya ada dua bentuk. Pasti kapayuna teh marentah gitu nya. Nu kadua pasti nu kadua na teh ngalarang gitu. Pasti eta mah Pak. Setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kesananya tolab gitu. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang dijauhi. Ya. Nah, ini membuktikan apa, Bu? Membuktikan bahwa orang yang beriman itu tidak cukup hanya di hati saja. Tetapi seseorang dikatakan beriman kalau dia sudah melakukan yang diperintah, juga menjauhi yang dilarang. Mata pengertian iman apa, Pak? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bilisan wa amalun bil arkan, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi katakan beriman kalau sudah berbuat. Nah, maka lanjutkan apa yang disebut dengan berprasangka buruk, kata Imam Ibnu Katsir, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif, tindakan pencegahan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak ingin terjerumus ke dalam suatu dosa, maka ulah sok berprasangka ka batur. Batur can ngalakukeun naon urang tos gaduh kesimpulannya lira, Pak. Enggak. Kadang mah urang sok langkung paham tibatan batur banyak. Nah ku Allah dilarang, mun tiasa mah tinggalkeun berprasangka teh. Engkewe nembe tiasa nyimpulkeun teh pamit atos kawujud kitu perilakunna kumaha. Sudah terlihat, sudah terdengar gitu. Sudah dipastikan kebenarannya. Nah, makanya wajar, Bu, ketika Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhanna, janganlah kamu berprasangka buruk, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta. Saur Nabi, dugaan buruk mah carita nu paling dusta-dustana gitu. Karena berbahaya banyak. Berbahaya. Pami jalmi tos gaduh sifat curigaan. Ya. Nah, naon teh curiga we? Ibu ke masjid curiga gitu, aya naon gitunya, bawa-bawa gitu. Tara-tara banyak, tara-tara ke masjid. Nah, itu Bu ya. Bahayanya sifat saling atau curiga gitu ya. Tambahkan Bu di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika ada seseorang yang berkata buruk sekalipun kepada kita, urang ulah wakasuudon, Pak. Misalnya ada seseorang yang mengatakan kepada kita belegug maneh mah gitu. Urang teh ulah wakasuudon ka jalmi eta teh. Tapi saur Umar bin Al-Khattab, satiasa tafsirkeun ku urang jalmi nu ngagoreng urang teh eta teh kasayan gitu. Berat Pak ya. Nah.
Tuh, saur Umar bin Al-Khattab, jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Ya aya batur nu sok kagogoreng urang satiasa mah tafsirkeun eta teh kasayan gitu. Kasayan keur urang gitu. Urang kasuudon jalma teh kitu geuning ka urang teh gitu. Tapi tafsirkan saja itu sebagai kebaikan, sebagai teguran banyak ke urang. Sebagai pangemut gitu ka urang bisi mah bener gitu. Lamun salah ge kitu ulah wakasuudon ieu teh keur ancang-ancang keur urang ulah logika leres nu dicarioskeun teh kitu. Ya. Nah, itu sifat yang pertama, perilaku pertama yang bisa merusak uhwah atau persaudaraan antar umat Islam itu diawali ku suudon heula, Pak. Ku suudon heula eta tos tiasa ngarusak gitu. Matak dinu ayat salajengna atau dina lafaz salajengna pamijalmi tos gaduh sangkaan buruk ka urang atau pami urang tos gaduh sangkaan buruk ka hiji jalmi engke teh kapayuna pasti urang mencari kesalahan orang tersebut gitu. Ya jalmi tos gaduh kesimpulan ka satu orang gitu. Pasti ditinggali, Bu. Dimata-matai. Mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, bahasa Al-Qur'anna eta teh tajassus, Pak. Mencari-cari kesalahan atau memata-matai. Ya. Dinu ayatna wala tajassasu saur Allah, kalian jangan memata-matai atau mencari-cari keburukan orang. Gitu. Nah, kata tajassus, Pak, berasal dari kata jassa, yaitu upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Nah, dari kata itu pula nanti mata-mata disebut dengan jasus. Pami aya jalmi nu sok mata-matai sebutan we si jasus gitu. Tukang mata-mata. Ya, tajasus. Nanti ada qiraah lain, Pak ya. Ada yang menyebutkan tajasus, ada tahasus nanti di bawah. Nah, ini juga perilaku tajasus juga sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Iyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Oh, ternyata hadis itu ada tambahannya atau ada lanjutannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta. Nah, wala tahassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Wala tanafasu, jangan saling menjatuhkan. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling berbuat makar. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Nah ini, Bu, kalau kita lihat sejarahnya hadis ini, ungkapan ini, ternyata ini adalah salah satu cuplikan khutbah Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Apa haji wada teh? Haji terakhir tahun ke berapa, Pak? Haji terakhir Nabi tahun ke berapa? Tahun ke-10, tahun ke-11. Tahun ke-11 ya.
Jadi Nabi haji cuma 1 kali ya. Ya. Setelah disyariatkan itu tahun ke-11, tahun ke-10 ya. Ada yang menyebutkan tahun ke-6, ada yang menyebutkan tahun ke-10. Tapi yang paling rajih itu tahun ke-10. Nah, itu Nabi haji wada. Nah, di haji wada tersebut kan Nabi khutbah di hadapan para sahabat. Jadi sahabat yang mengetahui peristiwa ini itu sahabat surti paham. Nabi khutbah seperti ini adalah Nabi akan berpisah gitu. Makanya isi khutbah Nabi SAW itu membicarakan semua hal. Semua hal, tikawit salat, Pak. Aya ungkapan kade salat, umatku salat kan gitu. Itu salah satunya di haji wada. Kemudian membicarakan masalah kerukunan juga, Pak. Nah, termasuk salah satunya itu Nabi SAW membicarakan masalah kerukunan umat Islam yang harus dijaga, Pak. Nah, ieu isina teh ulah tahasus, ulah tajasus, ulah tanapus. Saatos Nabi teh ulah berpecah belah deui kitu umat Islam. Kabayang punya kapungkur bangsa Arab kan terpecah belah. Komo terus terang kaum Aus dan juga Khazraj banyak yang berpecah belah selama 300 tahun. Yang mendamaikan siapa? Nabi kan. Nu ngaislahkeun teh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayeuna kabayang saatos Nabi wafat gitu, umat Islam jauh belah deui atuh karunya apa nabinya. Nabi tos hese-hese ngebangun persaudaraan umat Islam ketika beliau masih hidup. Tetapi setelah beliau tiada, jangan sampai umat Islam kembali berpecah seperti dulu gitu. Matak diwanti-wanti ku Nabi teh ieu tipsna. Jaga perilaku ini jangan sampai terjadi di kalangan umat Islam. Tahasus, tajasus, tanapus dan sebagainya. Bahkan di hadis selanjutnya yang di bawah wala taqatu, janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan ulah. Nah, wala yahilu lil muslimi an yahjuru akhahu fauqa salasati ayam. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tuku Nabi tos dipasihan waktos banyak. Mun bade pasea mah ulah langkung 3 hari gitu. Berarti mun sadinten wios, Pak. Jadi ulah diartikeun sadinten mah wios we gitu. Kewe damaina ngantosan 3 hari tah sanes kitu. Nah, jadi hartosna sanes kitu punya. Jadi Nabi SAW memberikan tenggang waktu itu eta mah jalan terakhir. Lamun keukeuh hayang musuhan sok lah gitu. Ngan gitu. Ulah langkung 3 dinten 3 wengi gitu. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak, ada 2 qiraah atau ada 2 bacaan terkait dengan ayat di atas. Satu ayat ada yang membaca tajasus seperti yang dicantumkan di sini. Ada juga yang mengartikan tahassus dan juga tajasus. Kenapa Bu bisa sampai terjadi perbedaan baca, Bu? Ada yang tahu kenapa sampai terjadi cara bacanya beda? Kapungkur mah, Pak, nu namina tulisan Arab termasuk Al-Qur'an, bujeng-bujeng harokat, Pak. Kapungkur mah titik wae teu acan aya kitu kapungkur mah. Matak pamit tajasus ieu teu dititikan kan sami jiga tahasus banyak. Kadang dibaca oge takhosus tiasa kitu dah hurufna eta-eta keneh. Bahkan takna oge kan teu aya titik asalna mah. Matak tiasa dibaca ba atau dibaca iya gitu. Tetapi yang paling populer itu terdapat 2 perbedaan, ada yang tajasus, ada yang tahasus gitu. Dari segi makna itu ada perbedaan juga, Pak. Satu, menurut Imam Al-Qurtubi bahwa yang namanya tajasus
Kalau tajasus itu mencari keburukan orang lain dengan penglihatan. Tajasus mah ditingali gitu keburukan teh. Tajasus mah. Nah, sementara untuk tahasus itu mencari keburukan orang lain dengan pendengaran. Oh iya. Didangukeun we gitu ya. Dikupingkeun gitu. Tiasa wae Bu ari soca nama ka mana gitu kan nya. Cepion nama kan kieu ka gitu. Aya nu kitu Bu. Soca nama ka mana gitu. Tapi kieu we gitu. Nah, itu yang pertama Bu perbedaannya. Yang kedua, kalau tajasus itu mencari keburukan orang lain dengan bertanya kepada orang lain gitu. Jadi milarian informasi ya mah tataros gitu. Laras teu jalmi eta teh sok mabok, sok judi gitu. Henteu kajalmina langsung panya tajasus mah. Kata tanggina atau kata rencangana gitu. Nah, sementara untuk tahasus mencari keburukan orang lain dengan mencarinya sendiri mah langsung. Tahasus mah langsung gitu. Ya henteu eceuk batur ya, tapi langsung ditingali, langsung didangu. Nah, itu pendapat yang kedua, Pak, tentang perbedaan. Yang terakhir Al-Auza'i menjelaskan bahwa tajasus adalah mencari-cari kesalahan pihak lain. Sementara tahasus adalah mencari-cari berita suatu kaum. Sedangkan yang bersangkutan tidak mau beritanya terdengar atau disadap. Nah, itu setidaknya 3 perbedaan antara tahasus dan juga tajasus. Yang oleh Imam Al-Qurtubi ini ternyata ada 2 qiraah ya, atau 2 bacaan. Untung nate anu ieu mah henteu benten jauh punya maknana gitu. Sok sanaos misalnya dibaca tajasus, tahasus, dan pada intinya sama tentang mencari kesalahan, keburukan gitu. Untung nate ieu mah sami keneh gitu maknana. Beda pami misalnya kecap syukro Bu atanapi syukron. Pami teu dititikan jadi naon? Sukro, syakaro sareng sakaro, shin ageng sareng shin alit. Eta mah jelas perbedaanna. Ari syakaro mah bersyukur, ari sakaro mah mabok. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Jadilah hamba-hamba nu marabok gitu ya. Kusin ya sin ageng syukur mah. Itu kan tidak ada titik asalnya ya. Nah, ini mah untungnya masih satu makna atau berdekatan maknanya. Nah, selanjutnya Said Qutb menerangkan dalam tafsir fi Dhilalil Quran bahwa tajasus kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan. Al-Quran memberantas praktek yang hina ini dari segi akhlak guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk itu yang hendak mengungkap aib dan keburukan orang lain. Tos teh hate mah gampang dibulak-balik banyak. Gampang taatna, gampang maksiatna. Ayeuna perilaku memata-matai, perilaku curiga masih keneh dipelihara ku urang. Atuh beuki we hate teh beuki kotor, banyak. Beuki kotor gitu. Teu kaopan, teu kaop batur ngalakukeun amal soleh, curiga aya naon. Termasuk ketika orang lain berbuat salah juga, kita jangan menyimpulkan. Jadi seseorang itu tidak bisa menyimpulkan orang itu berdosa atau tidak. Apalagi menyimpulkan orang itu ke neraka atau tidak. Kan motif seseorang dalam melakukan kesalahan itu beda-beda. Matak ini masuk dalam bahasan ilmu hukum nanti, ilmu hukum usul fikih. Seseorang berbuat kesalahan itu dinilai dosa
Kalau murni dia secara sadar gitu melakukannya. Tetapi kalau seseorang berbuat salah karena atas dasar misalnya lupa, bapak teh lupa, eta teh misalnya botol alkohol jadi ku bapak teh. Kan jalmi nu salangkung mah wah si bapak minum alkohol gitu, dosa neraka. Padahal kan belum tentu banyak. Karena motifnya itu tadi lupa kan. Bahasa hukumnya nisyan. Di hadisna kan innallaha tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alai. Jadi ada 3 perilaku atau ada 3 motif seseorang yang diampuni oleh Allah ketika berbuat kesalahan. 1 al khotomah tidak disengaja. Ya, bapak nuju latihan panah misalnya, meleset, Pak, kena ke jalmi dugi ka maut gitu kan ya. Itu kan tidak disengaja gitu. Lupa juga sama anisyan. Seseorang berbuat dosa karena dia lupa, tidak berdosa. Jalmi nu saum lupa dia buka, tidak berdosa kan. Dan yang ketiga, motifnya karena terpaksa, wa mastukrihu alaihi, terpaksa melakukan suatu dosa, itu juga sama, tidak dihitung dosa. Seperti sahabat siapa, Bu? Sahabat yang melakukan dosa tapi terpaksa gitu. Ketika dipaksa untuk menyebutkan kalimat kekafiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Amr bin Yasir. Kan Amr bin Yasir kan dipaksa banyak. Ditinggang kutimah panas teh kan gitu. Diancam sok kafirkeun Nabi anjeun gitu. Tapi ngungkapkeun Muhammad adalah bohong. Muhammad pendusta gitu hungkul, pi orang nyarios gitu hungkul. Tapi dah saking tekiatna, Pak. Amr bin Yasir tidak sekuat Bilal bin Rabah. Amr bin Yasir tidak sekuat Bilal bin Rabah. Matak nurut ka majikana ka pungkur, kan Amr bin Yasir hamba sahaya. Nurut ka pamajikana ka majikana ka pungkur. Matak keluar we ungkapan itu. Tetapi setelah mengungkapkan kalimat itu, Amr bin Yasir langsung kan menemui Nabi. Jujur ka Nabi, abdi tos mengungkapkan kalimat ieu gitu. Da kapaksa teh kan ku Nabi tidak dihukum apa-apa. Jadi terpaksa. Beda dengan Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah orang yang kuat. Ditinggang ku batu dipanaskeun, tetep we ahadun ahad kan kitu nya. Duanana teu salah Pak di mata agama. Dan nu kahiji kapaksa, nu kadua langkung sae gitu mempertahankan gitu. Jadi seseorang berbuat dosa itu masih bisa terampuni atau masih bisa tidak dihitung sebagai kesalahan kalau 3 motif ini, 1 lupa, 2 kesalahan atau tidak sadar, yang ketiga terpaksa. Itu perilaku yang kedua, Pak. Ketika seseorang sudah punya rasa mencurigai orang lain, pasti kesananya akan memata-matai orang tersebut, dituturkeun Pak ka mana wae. Tos curiga mah pasti kitu. Dituturkeun, ditingali sadidintena kumaha gitu. Tah nembe tos kapendak kasalahanana, Pak. Wah, langsung diobrolkeun ka batur teh pasti. Tamatak ku Allah langsung wala yagtab ba'dukum ba'don. Janganlah kalian saling menggunjing tuh. Perilaku yang terakhir adalah jangan gibah. Pasti Pak. Kalau seseorang sudah curiga, pasti memata-matai, kesalahannya sudah didapat, kangge naon atuh? Pamit disebarkeun kan gitunya. Mata pasti disebarkan. Pasti disebarkan. Nah, kata gibah atau yagtab di dalam ayat tersebut itu terambil dari kata gibatun yang berasal dari kata ghaib. Ghaib, tidak hadir ghaib.
Goib itu tidak hadir, tidak terlihat. Ya. Mata kaya disebut sarang makhluk gaib, berarti makhluknya tidak terlihat. Aya namun katingali kuntilanak gaib sanes. Sanes satu banyak. Nah, itu konsep yang kita percayai, yang kita yakini, yang namanya goib itu tidak terlihat gitu. Entak ibu percanten moal pamisim kuring ningali kuntilanak. Kuduna mah ulah kan gitunya. Ulah percaya gitu. An anggar we banyak aya jalmi nu percayanya. Tos ningali tadi aya aki-aki na. Alangkung. Kan goib atuh namina ge. Goib teu katingali gitu. Nah, apa hubungannya dengan gibah? Gitu. Oh, berarti gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Nya diobrolkeun gitu. Jadi mun ngobrolkeun batur payunan gibah sanes Pak. Ya. Nya bapak di pinggir abdi ngobrolkeun bapak kah bapak ieu. Gibah sanes. Nah, secara teori bukan berarti kitu mah sae banyak. Sanes berarti eta mah wios da aya ieu jalmina gitu. Kan sanes kitu banyak. Nuju teu aya jalmina wae ulah gitu. Komo aya jalmina gitu. Nah, makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gibah. Apa yang disebut dengan gibah? Kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Kila, ada sahabat yang bertanya, apa ro'aita in kana fi akhi ma'akul? Saur sahabat, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta gitu. Kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqadigtabtahu. Kalau yang dikatakan itu adalah fakta, berarti kamu telah menggibah. Sementara kata Nabi, wa ilam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Sedangkan jika apa yang kamu katakan itu hoax alias bukan fakta, berarti itu adalah buhtan. Jadi harus dibedakan Bu ya, ketika ibu membicarakan kesalahan orang lain ternyata fakta, itu gibah. Sementara yang ibu bicarakan itu bukan fakta alias hoak, berarti buhtan. Lamun di bahasa urang mah naon? Fitnah gitu nya. Kupe fitnah. Nah, sementara fitnah dalam bahasa Arab apa Bu? Kan bukan tuduhan banyak. Tetapi ujian fitnah itu. Nah, bahasa agamanya kalau yang menuduh tanpa fakta itu adalah buhtan. Tapi keduanya sama, ya, sama dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan fakta kesalahan orang lain tidak boleh. Gitu. Komo lamun hoax, ya, hoax. Nah, itu sifat yang ketiga. Jadi ayat ini secara lafaz itu ada kaitannya Bu, lafaz dengan lafaz. Kenapa diawali oleh don, kemudian tajasus, kemudian dengan ghibah, itu proses kehancuran keharmonisan umat Islam. Diawali dengan suudon heula curiga gitu. Diawali oleh curiga, kesananya pasti dimata-matai. Dan yang terakhir disebarkan kesalahannya gitu. Apa bahayanya Bu? Bahaya ghibah. Yang pertama, di dalam ayat tersebut ghibah itu diibaratkan seperti ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Ketika seseorang berbuat ghibah, membicarakan kesalahan saudaranya, ia diibaratkan seperti orang tersebut memakan bangkai saudara yang diobrolkannya itu. Mata wajar ketika bahasa Al-Qur'annya pakarih tumu. Pasti kamu bakal membencinya, membenci perbuatan memakan daging gitu.
Ari memakan daging saudara kitu resep teh ibu. Kan teu tah kitu kana gibah oge kedah kitu. Kedah kitu kanu gibah ge. Kedah ngaibaratkeun urang teh nuju nuang kitu daging si mayit saudara urang kitu. Pasti geudeuh. Tah kana gibah oge kedah kitu. Matak dina ayat ieu menggunakan kata pakarih tumuh atau fi'il madi yang mempunyai makna kata kerja lampau atau sudah pasti jijik gitu. Itu bahaya yang pertama. Yang kedua di halaman terakhir, bahayanya gibah. Seseorang yang hobi gibah dan mencari aib seorang muslim yang lain, Allah akan membuka aibnya meskipun ia menyembunyikan aib itu rapat-rapat. Tuh. Itu bahaya selanjutnya, Bu. Ketika kita membicarakan kesalahan orang lain, aib orang lain gitu. Sejatinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita juga. Sok sanaos misalnya orang teu ngawartos-wartos ka batur, Pak. Aib nu ku urang gaduh ditutupan rapat-rapat ke orang. Alim batur terangeun we. Tapi udah ketika Allah membukakan makanya gitu. Nah, terkadang ketika kita punya kesalahan yang pertama kali dijumpai itu kan terkadang saudara kita bebeujeunnya ulah beja-beja. Atau orang lain misalnya, punten bisa ulah diwartos-wartos kalakuan abi kamari gitu. Orang tersebut kan ke orang pertamanya, padahal tetap kan banyak bade sakumaha jalmi nutupan aib seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan aibnya terbuka, pasti akan terbuka. Matak pami urang gaduh kasalahan, lompatna teh ulah ka jalmi heula pamimiti teh. Tapi ka saha? Ka Allah heula gitu. Nyaeta ku kalimat magfirah teh apa kamari banyak. Meminta magfirah dari Allah supaya Allah menutup aib kita. Gitu. Tamatak sakumaha jalmi bade ngabukakeun aib urang, ketika Allah sudah menakdirkan aib kita tertutup, maka tidak akan terbuka gitu. Allah dulu yang ditujunya gitu, sebelum ke orang lain. Nah, seseorang yang suka gibah itu sejatinya sedang membuka aib sendiri. Itu bahayanya. Dan yang terakhir, ternyata dulu di masa Rasulullah, bau busuk orang yang gibah itu benar-benar tercium. Di dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasul, maka terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasul bersabda, "Atadruna ma hadhir ruh?" Saur Nabi, "Tahukah kalian bau naon ieu?" "Hadihi rihul ladina yaghtabunal mu'minin." Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang-orang yang beriman tuh. Jadi saking hinana jalmi anu berbuat gibah, ku Nabi digambarkeun kacium bauna Bu nalika ngantunkeun kitu. Kusaha kaciumna ku Nabi atau Nabi kusaha? Kan ku Nabi banyak. Kurang ngomong. Nah itu Pak bahaya dari gibah gitu ya. Selain menghancurkan keharmonisan sesama umat Islam, lebih kecil lagi sesama jamaah masjid gitunya. Terkadang di suatu daerah kan banyak dugi ka si bapak ieu teh taraka masjid deui aya nama. Sing horeng gitunya sering diobrolkeun misalnya si bapak ya. Atau sabalikna geuleuh ka hiji jalmi gitu. Kan itu kan terkadang menghalangi amal soleh, Pak. Menghalangi amal soleh. Matak di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, itu kan ada tips ya yang Allah berikan ketika kita tidak suka dengan orang lain. Orang lain berbuat dorim kepada kita,
kata Allah wal qadiminal ghaidho, tahan amarahna, wal afina aninas, dugi ka ngahampura. Eta solusi terbaik yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada umat Islam agar keharmonisan itu terjaga. Nah, maka ayat ini sekali lagi ini membicarakan masalah perilaku yang merusak ukhuwah Islamiyah. Tanu karya teh ulah aya, Bu. Ulah aya di jamaah pangaosan mah gitu. Suudon gitu. Mah ya jamaah nu pangaosan nu sering ngaos teh suudonan kitu nya. Komo dugi kata jasus sering ngamata-matai gitu. Komo dugi ka ngagibah ka batur mah. Naudzubillahi min dalik gitu nya. Tah panginten eta nu tiasa didugikeun sok sanaos pondok. Mudah-mudahan tiasa janten pangemut atanapi tadzkirah kangge urang sadaya kangge nyiptakeun suasana ukhuwah Islamiyah tanpa rasa yang palsu banyak. Jadi ulah urang teh ulah katinggalna mangahiji padahal hate mah berpecah tah ulah kitu kan. Eta mah kelakuan saha nu kitu mah? Kelakuan jami nu ahli maksiat, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jasada mengahariji, Pak, sering ngumpul. Padahal ahli maksiat itu sebetulnya berpecah belah, Pak. Kenapa berpecah belah? Karena masing-masing mempunyai tujuan masing-masing, tidak satu tujuan gitu. Ahli maksiat mah sok sanaosnya ngumpul juga nu nya gitu merencanakan sesuatu. Padahal sejatinya mereka berpecah belah. Tak urang ulah kitu. Terosan, Ustaz. Mangga. Upami ieu termasuk gibah tanah pintunya. Klarifikasi gitu Pak Ustaz. Jalmi naroskeun, ieu jalmi teh kumaha? Ku abi diterangkeun nya. Jalmi teh kieu nya. Tah kanu naroskeun teh apakah termasuk gibah eta henteu? Nah, ada yang menyebutkan, Pak, bahwa disebut gibah itu terhadap orang-orang yang benar-benar berbuat dosa. Tos pasti dosa nanti gitu. Ya. Kemudian kenapa kita membicarakan kesalahan orang lain? Tujuannya bukan membongkar aib. Tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi sebagai apa? Sebagai antisipasi banyak. Pengingat gitu. Ya jika orang aya jalmi nu sok maling, Pak. Hek nu maling eta teh aya datang tengah wengi kagigireun bumi urang gitu. Banyak ku urang teh antep da ulah digibah, ulah ngagibah. Kan eta mah kedah banyak gitu banyak. Kedah gitu. Begitu mah ulah digibah banyak tapi gebah gitu. Tah bagi orang-orang yang ahli maksiat mah, Pak, sok we teu nanaon gitu sebagai antisipasi gitu. Nah, yang tidak boleh itu ketika orang yang beriman, yang sehari-harinya itu kelihatan amalnya amal soleh, Pak. Terus melakukan satu kesalahan, tak ulah dugi ka diobrolkeun. Klarifikasi saya nama gitu. Tah eta, Pak. Jadi tidak termasuk gibah hari kitu mah. Oh, klarifikasi mah gitu. Oh. Kan kangge naon heula gitu. Kangge naon? Dasarna pohon. Walau terjadi jadi mencari kesalahan untuk mata-matai ya. Jadi rasa yang lain lainnya pokok mencoba capres mencari kesalahan calon gitu kan mau matai. Nah itu kalau gibah tuh. Ayeuna kesalahan ada terus katembong banyak katembong. Tetajasus deui ya terus katembong mah eta. Oh, terutama masalah capres kan eta kangge kemaslahatan banyak. Matak dina ilmu hadis kunaon aya jarah wa ta'dil. Terhadap suatu rawi ada kritikan, ada juga pujian. Kan itu untuk menyelamatkan. Ta eta niatna, Pak. Niatna itu. Niatna mencari fakta tentang kesalahannya kangge naon heula gitu. Kangge ngabongkar aib, meh terdolimi batur eta, tetapi hanya sebatas untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang lain itu diperbolehkan, untuk kemaslahatan. Lamun diantep justru bakal mafsadat gitu, bakal mafsadat pameh diantep mah.
beki menjadi-jadi gitu. Nah, karena ya di ilmu hadis kan jarah wa ta'dil, mengkritik seorang rawi kan gitu. Itu untuk menyelamatkan hadis gitu kan. Ini juga sama. Kita berbicara tentang kesalahan orang lain itu untuk apa dulu gitu. Ya. Juga harus proporsional. Ulah sok dileuwih gitu. Sapaktana we gitu sok katingalina gitu. Proporsional. Ustaz, karena kan dina bayakan informasi anu apa terkena itu berjelaskan air orang lain kita baca. Jadi itu dibaca Ustaz, kita hukum pemain. Dibaca atau sengaja baca atau teka baca wungkul, Pak. Oh, nya tos dugi kadinya we tos heup kitu. Atak cara paling efektif untuk menahan gibah nalika kita tahu kesalahan orang lain tos heup kitu, eureunnan kitu. Ulah dugi ka ketus kitu. Di-share deui ieu mah kitu. Nah. Nya kan sahur Nabi lamun urang gaduh hasud ka batur sok istighfar. Lamun urang gaduh curiga ka batur tos eureunnan kitu. Ulah dugi ka ketus. Kitu sahur Nabi. Ya. Tos sakitu pinten banyak. Cekap hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten dina samudaya kalopatan. Mudah-mudahan urang sadayana istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.